Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin fasbahu bi ni'matihi ikhwana walladzi jama'ana 'ala at-tauhid wal imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fi ayatihi al-ukhra ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita masih mendapatkan nikmat yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat iman dan Islam, kesempatan untuk bisa beribadah pada Allah, hadir di rumahnya yang mulia ini untuk menunjukkan bakti dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan ajaran Islam yang mulia. Kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk bisa meningkat kepada level ketakwaan. Untuk sampai kepada derajat takwa ini, kita harus membangun sensitivitas kita terhadap apa yang terbangunnya ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari aspek sosial pun kita adalah juga dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sensitif dengan kondisi sosial masyarakat. Ini diajarkan oleh Islam. Dan Ramadan mengajarkan kepada kita tentang sensitivitas sosial. Jadi Ramadan bukan hanya mengajarkan bagaimana kita mampu menahan lapar, tapi kita juga mampu membangun hati kita untuk lebih sensitif dengan kondisi sosial yang ada. Puasa melatih kita untuk merasakan lapar. Puasa juga melatih kita untuk bisa merasakan keterbatasan dan orang lain juga punya kebutuhan satu sama lain. Oleh karena itu tujuan puasa juga adalah membangun ketakwaan sosial. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Di dalam ayat ini, salah satu yang kita bangun juga adalah ketakwaan sosial. Istilah ketakwaan sosial bisa memberi makna kepada kita bahwa tidak membiarkan
kekayaan hanya bertahan atau berputar pada kelompok-kelompok tertentu. Islam mengajarkan prinsip ekonomi yang berlandas pada Al-Quran. Islam tidak menolak kekayaan. Islam juga tidak melarang seseorang menjadi kaya. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam menolak konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil kai la yakunu dulatan bainal aghniya minkum." Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk negeri-negeri, maka itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi jika harta hanya berputar pada sekelompok kecil, akan menimbulkan kesenjangan sosial. Harta yang berputar pada kelompok kecil saja akan menimbulkan kecemburuan sosial. Bahkan juga akan muncul kezaliman ekonomi. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muncul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatur distribusi harta di kalangan umat Islam, di kalangan umat manusia? Karena harta bukan milik mutlak manusia. Harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dalam konteks nikah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. An-Nur ayat 33. Ayatnya panjang. Di ayat 32, 34 berikut di ayat 30 tadi 32. Pada ayat berikutnya, pada ayat 33, Allah mengatakan, wa atuhum malillahi allazi atakum. Allah mengatakan bahwa berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia karuniakan kepadamu. Allah mengatakan di sini harta Allah, karena itu harta adalah milik Allah. Harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mekanisme untuk mendistribusikan harta di dalam Islam? Islam mengatur zakat, mengatur juga infak, dan mengatur sedekah. 3 pintu ini paling tidak kita kenal di dalam Islam sebagai cara mendistribusikan harta di dalam Islam. Zakat adalah redistribusi kewajiban wajib. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka. At-Taubah ayat 103. Infak dalilnya adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Al-Baqarah 261. Saluran lain untuk mendistribusikan harta dalam Islam selain infak tadi, harta dengan infak akan membuat harta mengalir di dalam masyarakat. Tetapi ada yang ketiga, sedekah. Mana kasat sadaqatum mimmal, dalam satu hadis Muslim, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini yang banyak dipahami orang, bersedekah.
tetapi zakat dan infak orang lebih berat melakukannya ketimbang sedekah. Maka padahal sedekah menambah keberkahan harta. Kalau sedekah menambah keberkahan harta kita, infak membuat harta mengalir di dalam masyarakat. Tetapi zakat membuat sucinya harta kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat-sahabat Rasulullah, beberapa di antara mereka orang kaya. Di antaranya yang kita kenal sangat luas adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW yang sangat kaya. Namun hartanya mengalir untuk umat. Ketika wafat, harta Abdurrahman bin Auf banyak dimiliki kemudian oleh sahabat-sahabat yang miskin untuk menerima warisannya. Janda-janda Nabi mendapatkan bantuan. Bahkan beliau khawatir dengan kekayaan ini menjadi ujian bagi Allah, bagi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersedekah, melepaskan infak lebih banyak dan mengeluarkan zakat. Zakat fitrah hanya di bulan Ramadan sebelum hari raya tiba, sebelum Idul Fitri. Tetapi zakat kapan saja, yang penting ada nisab dan waktunya haul. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan menjadi orang yang sangat penderma. Karena Rasulullah SAW ajudan nas, Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan dalam hadis Bukhari. Bagaimana kita mengetahui bahwa terjadi penumpukan harta kekayaan? Dari mana jalannya terjadi penumpukan harta? Yang pertama ma'asyiral muslimin rahimakumullah, korupsi. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan ini menyebabkan harta menumpuk pada satu orang atau kelompok orang tertentu. Jual beli jabatan ini menyebabkan harta hanya pada jabatan tertentu. Kecurangan dalam bisnis, monopoli sumber daya, eksploitasi tenaga kerja, penyalahgunaan profesi, sistem riba yang menindas, manipulasi ilmu dan kedudukan, dan mohon maaf, jabatan yang bertahun-tahun, puluhan tahun kita pegang kecuali tidak ada orang yang lebih kompeten dari kita tentu diwariskan. Ini juga adalah merupakan celah untuk menumpuk harta pada sekelompok orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalilnya adalah wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, renungan untuk diri kita, apakah harta kita hanya berputar pada keluarga kita saja? Apakah harta yang kita miliki hanya berputar sekedar di lingkungan bisnis kita saja? Apakah harta kita hanya berputar tersimpan di dalam investasi kita saja? Atau sudah mengalir ke masyarakat? Karena itu harta yang tidak keluar dari kita suatu hari akan keluar tanpa kita. Boleh jadi karena kita mati keluar dengan sendirinya menjadi warisan bagi orang lain. Atau karena kecelakaan, karena sakit dan sebagainya, harta itu akan keluar juga. Sebagai filosofinya bahwa harta di dalam Islam al-malu malullah wan nasu ayalullah. Harta adalah milik Allah dan manusia adalah keluarga tanggungan Allah. Manusia hanya pemegang amanah harta. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Tabrani. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita merenung di dalam bulan Ramadan ini. Ketika manusia meninggal dunia, rumah ditinggalkan, rekening ditinggalkan, usaha juga ditinggalkan. Yang ikut hanya sedekah, zakat, dan infak kita, kebaikan kita kepada manusia lainnya. Harta yang disimpan akan ditinggalkan, harta yang disedekahkan akan menunggu kita di akhirat. Semoga ini menjadi renungan bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha wa ati'u fa inna ta'atahu aqwamu aqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahdharu asbab as-saqtul jabbar fa inna jasamakum 'alan nar la taqwa. Wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wa'malu li akhiratikum wa khudhu min ad-dunya nasibakum tatanalu 'izzatan wa falaha. Waqfiru minas salati wassalamu ala asyrafil mursalina masa wa sabah. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'ina wa tabi'at tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayatana ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.